Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Khairin Nur Sayuti, segera kita simak informasi yang pertama. Mitra Kominfo, sebanyak 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar dilantik dan diambil sumpah atau janji jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. 9 pejabat tersebut sudah melakukan beberapa proses untuk meningkatkan kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama. Salah satunya mengikuti uji kompetensi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar. Sebanyak 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar dilantik dan diambil sumpah atau janji jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, para asisten, kepala SKPD, serta para camat. Bupati menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, serta berharap dapat mengemban tugas yang baru dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa, ia berpesan kepada yang baru dilantik untuk menyesuaikan tugas di unit kerja baru, baik dalam melaksanakan program pelayanan, bahkan kegiatan visi misi kepala daerah bisa dilaksanakan dengan baik. 9 pejabat tersebut menurut Bupati sudah melakukan beberapa proses untuk meningkatkan kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama. Salah satunya mengikuti uji kompetensi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu. Adapun 9 pejabat tersebut yakni Kepala Bapedalitbang Haja Siti Hamidah, Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, Inspektur Haji Muhammad Riza Dauli, Kepala Dispersip Taufik Norman Hidayat, Kepala Disnaker Trans Haja Siti Mahmuda, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik I Gusti Mada Suryawati, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Haji Aspehani, Kepala Dinas Perhubungan I Gusti Nyoman Yudiana, dan Kepala DKUMPP Kencanawati. Jabatan baru wajah lama. Wajah lama. Ini adalah proses ke depan, tentunya para SKPD kita laksanakan, kita tindak lanjuti, dan tentu untuk pelaksanaan ini tentu kita mendapatkan izin dari KSN. Dan alhamdulillah beberapa proses sudah dilalui melalui BKD, melalui SDM, dan mudah-mudahan harapan kita pemerintah Kabupaten Banjar ke depan kinerja program bahkan pelayanan bisa lebih baik lagi. Ya, kenapa ini hanya cuma 8 aja, Pak? Karena memang sebelum kita melaksanakan kegiatan ini tentunya ada proses kompetensi ya, dari beberapa masukan-masukan rekan-rekan yang lain, dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan aparatur kita khususnya pejabat pimpinan Pratama bisa lebih baik ke depan. Fahrizal Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sementara itu di hari yang sama, Bupati Banjar melantik dan mengambil sumpah janji jabatan satu pejabat pimpinan tinggi Pratama, yakni Dr. Haji Taufik Norman Hidayat, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Ratu Jaleha Martapura, dengan jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pelantikan tersebut merupakan pelantikan susulan dengan total 9 pejabat eselon 2. Taufik Norman Hidayat tidak bisa berhadir karena sedang berada di luar daerah. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan satu pejabat pimpinan tinggi Pratama di Mahligai Sultan Adam Lantai 2 Martapura. Pejabat yang dilantik adalah Dr. Haji Taufik Norman Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha Martapura dengan jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pelantikan tersebut merupakan pelantikan susulan Jumat pagi dengan total 9 jabatan eselon 2. Taufik Norman Hidayat tidak bisa berhadir lantaran sedang berada di luar daerah.
Saidi Mansur berharap melalui rotasi yang dilakukan, baik pelayanan maupun etos kerja bisa lebih baik lagi. Menurut Saidi, latar belakang tidak menjadi poin untuk menentukan seorang skala SKPD. Menurut Saidi, latar belakang tidak menjadi poin untuk menentukan seorang kepala SKPD. Akan tetapi, sistem manajerial yang menjadi syarat untuk menduduki sebuah jabatan. Pada hari ini lanjutan dari rotasi pejabat tinggi pimpinan Pratama yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banjar, karena yang bersangkutan kebetulan dinas luar daerah yaitu mendampingi DPRD. Untuk sebelumnya tadi sudah dilaksanakan di pagi hari. Tentu harapan kami pemerintah Kabupaten Banjar melalui beberapa rotasi ini baik pelayanan maupun juga itu sekalinya bisa lebih baik lagi, tentunya untuk manfaat masyarakat. Seperti ini, siapapun dari Komisi ASN kita mendapatkan rekomendasi, tentu latar belakang tidak menjadi poin untuk menentukan suatu kepala SKPD, tetapi sistem manajerial lah yang menjadi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Walaupun memang latar belakang beliau doktor, tentu siapapun bisa melaksanakan di unit kerja di lingkup pemerintah mana saja, dan juga dokter pun bisa juga bisa membuka ruang lebih terbuka lagi khususnya literasi, sehingga nantinya ke depan kami mengharapkan beliau yang baru saja dilantik juga menyesuaikan dengan unit kerja yang ada seperti itu. Sementara terkait kekosongan jabatan Direktur RSUD Ratu Zaliha sendiri, dikatakannya akan dilelang sesuai dengan aturan yang ada. Ozi, Roni, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bertindak sebagai inspektur upacara Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, turut dihadiri asisten, staf ahli, kepala SKPD, Porkopimda, dan direktur perusahaan daerah. Diikuti instansi terkait serta siswa SD, SMP, SMA sederajat. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman turut hadir para asisten, staf ahli, kepala SKPD, Porkopimda, serta direktur perusahaan daerah yang diikuti instansi terkait serta siswa SD, SMP, dan SMA sederajat. Sekda Banjar menyampaikan sambutan tertulis dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, yang menyatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi. Selama 3 tahun terakhir, perubahan besar terjadi, baik dari ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia. Para guru sekarang berlomba-lomba dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka. Dari segi pendanaan pencairan langsung, dana bantuan operasional atau BOS dan bantuan operasional pendidikan atau BOP yang ke sekolah-sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, mekanisme dana Indonesia yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan juga pelaku budaya. Sampai ujung timur Indonesia. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di dalam dengan kurikulum merdeka yang menekankan
pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Sementara itu, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian terhadap Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, mengajak kepada seluruh kepala daerah agar bersinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta memperhatikan indikator keberhasilan pemilu. Di akhir acara, diserahkan piagam penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang diserahkan Sekda Banjar kepada sejumlah sekolah penggerak Angkatan 3, yakni TK Asalam Kecamatan Martapura, SDN Tungkaran Martapura, SMP Negeri 1 Martapura, SMP Negeri 3 Martapura, serta para guru penggerak Angkatan 6 atas nama Abdurrahman dari SDN Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk, dan piagam penghargaan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka Berbagi tahun pelajaran 2023-2024 kepada SDN Sungai Ludut 2 Kecamatan Sungai Tabuk. Wahyu Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka sosialisasi KPR Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, dan aplikasi Sitara, Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat, kerjasama pemerintah Kabupaten Banjar dengan DPD RI Kalimantan Selatan di Aula Wisman Sultan Sulaiman Martapura. Sosialisasi ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi peserta Tapera. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka secara resmi sosialisasi KPR Tapera dan aplikasi Sitara kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan DPD RI Kalimantan Selatan di Aula Wisma Sultan Sulaiman kantor BKP SDM Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya konkret untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi peserta Tapera. Hilman menekankan bahwa dalam memenuhi kebutuhan perumahan harus fokus pada kebutuhan bukan hanya keinginan. Ketua DPD RI Kalimantan Selatan Haji Ahyar Sarbini mengatakan dengan adanya Sitara ini perumahan PNS atau Korpri di Kabupaten Banjar bisa dipenuhi. Sosialisasi ini diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Divisi Kepesertaan BP Tapera Pusat Jakarta, Barik Gusaini, dan pengisian data oleh para PNS. Rib'ah Fahrizal, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, DPRD Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda tentang pajak dan retribusi daerah di ruang paripurna kantor DPRD Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Helman mengatakan Raperda pajak dan retribusi daerah merupakan upaya optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan berkesinambungan dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha. Rapat paripurna DPRD Banjar kembali dilaksanakan dengan agenda jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pajak dan retribusi daerah di ruang paripurna lantai 2 DPRD Banjar. Karena tidak dihadiri pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, rapat dipimpin oleh salah satu anggota dari Partai Nasdem, Warhamni, dengan dihadiri oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta Prokopimda Banjar dan eksekutif. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam hal ini diwakili oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, mengatakan bahwa Raperda pajak dan retribusi daerah merupakan upaya optimalisasi pendapat daerah untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan berkesinambungan yang tetap menjaga iklim investasi dan daya asing usaha. Kebijakan optimalisasi pendapatan daerah lanjutnya dilakukan tanpa pemberian beban tambahan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Fuad Umar, Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi instansi terkait dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banjar. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah untuk menyampaikan regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencalonan legislatif serta menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan bakal calon oleh parpol terkait dengan persiapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Banjar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi pengajuan bakal calon atau balon anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024 bersama pihak terkait di Grand Dapamki Hotel Banjarbaru. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah untuk menyampaikan regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencalonan legislatif. Dalam rakor ini pihaknya menyampaikan materi-materi terkait persiapan serta hal-hal yang harus dipersiapkan bakal calon oleh partai politik terkait dengan persiapan pengajuan calon anggota DPRD pada 1 hingga 14 Mei 2024 mendatang. KPU juga mengimbau kepada partai politik termasuk caleg-caleg untuk mengurus seluruh dokumen persyaratan bakal calon, mulai dari EKTP, ijazah, SKCK, dan lain sebagainya agar dipersiapkan lebih awal. Demi kelancaran kegiatan, dalam rakor ini juga disampaikan kepada para stakeholder yang berkepentingan terkait dengan pencalonan untuk pemilu legislatif agar saling mendukung. Selain itu juga mengundang pihak dari Bawaslu, TNI Polri, serta instansi terkait seperti Disdukcapil, RSUD Ratu Jaleha, Kesbang Pol, dan Dinas Pendidikan agar dapat memudahkan KPU dalam hal penerbitan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarat pengajuan maupun bakal calon yang akan maju kontestasi politik pemilu 2024 sebagai calon legislatif. Rakor hari ini memberikan pemahaman buat kita semua, baik bagi peserta politik nantinya, yaitu para calon yang akan diajukan setiap partai politik. Demikian juga dengan stakeholder terkait, instansi terkait, untuk menyamakan diskusi kita bahwa dalam proses administrasi bagi setiap calon itu ternyata pasti akan bersinergi dengan instansi yang lain, semisal kesehatan, kemudian juga dalam pemenuhan persyaratan untuk bahwa yang bersangkutan bebas pidana itu memerlukan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian sebagai pelengkap dan juga berbagai macam administrasi yang lain. Jadi dengan rakor hari ini harapan kita bersama adalah bahwa setiap bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh setiap partai politik itu memiliki pengetahuan yang utuh tentang kelengkapan yang akan mereka penuhi pada saat mereka mengajukan pendaftaran bakal calon. Untuk kendala harapan kita, kalau sekarang kan alhamdulillah belum ada kendala, tapi tentu nanti pada saat proses pendaftaran bisa saja ditemukan ada kendala-kendala administrasi. Oleh karena itu dengan rekor hari ini maka kita akan memperkecil bahkan kalau perlu tidak ada masalah saat pencalonan. Jadi dengan mereka mendengari berbagai macam arahan, masukan dari instansi terkait itu menjadi gambaran buat mereka bahwa itulah nanti yang harus mereka penuhi. Khairin Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairin Nur Sayuti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.